Ya, baik. Jadi silahkan cari tempat posisi ternyaman dan terenaknya gitu untuk belajar. Kemudian disiapkan juga alat tulisnya ya dan catatannya gitu. Jadi kita sambil belajar, sambil bahas soal sembari dicatat gitu ya supaya kita nyicil gitu materi yang kita pelajari gitu. Karena kan manusia itu terbatas oleh apa ya, daya ingat ya, daya ingat terus memori otaknya gitu. Yang kalian pelajari kan nggak cuma fisika dasar aja, ada mata kuliah lain gitu. Untuk meminimalisir keterbatasan ingatan kita ya salah satunya dengan menulis gitu ya. Jadi nanti biar pas di akhir semester itu kalau kita mau review materi nggak memberatkan kita gitu. Jadi kita harus nyatet lagi dari awal kalau misalnya nggak kita catat. Jadi tinggal kalau udah kita catatkan, udah kita tinggal kita review aja, kita baca ulang kembali gitu. Itu ya, itu manfaat kita mencatat materinya gitu. Oke, kalau gitu kita mulai aja kelasnya. Saya share screen dulu materinya. Oke, baik. Saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Oke, baik. Pagi, Kak. Baik, selamat datang dan selamat berjumpa kembali ya di kelas tutorial Fisika Dasar 1 untuk TPB 45 di sini. Nah, untuk TPB 45 di sini kita sudah masuk ke pertemuan ke-7 gitu ya. Ke pertemuan ke-7. Nah, pada pertemuan ke-7 ini kita sudah ganti materi yaitu tentang benda tegar. Jadi seperti biasa seperti biasa pada kelas tutorial sebelumnya, kita akan membahas sebanyak 6 soal gitu ya. Kita bahas bareng-bareng. Jadi nanti kalau misalnya selama pembahasan soal dan juga solusinya, kalau memang dari kalian ada yang kurang jelas atau kurang paham atau kurang mengerti, bisa langsung disampaikan aja gitu, atau langsung ditanyakan gitu ya. Karena di sini kita belajar bareng-bareng, jadi nggak usah sungkan atau nggak usah malu-malu. Nggak apa-apa, bertanya aja, kita belajar bareng-bareng. Nanti yang tahu ya bisa disampaikan gitu, oh seperti ini maksudnya gitu ya. Oke, mungkin itu kita langsung aja ya ke bahas soalnya. Di sini kita mulai dari soal nomor 1 dulu. Oke, diperhatikan di sini untuk soalnya ya. Jadi kuncinya untuk kita bisa menyelesaikan soal yang kita kerjakan itu pahami soal yang ingin kita kerjakan gitu. Pahami, kemudian maksudnya mau kemana sih gitu. Apa sih yang ditanya dari soal ini gitu ya. Jadi coba kita perhatikan di sini untuk soal nomor 1. Kita simak bareng-bareng. Jadi hitung momen gaya yang bekerja pada benda berbentuk persegi berbentuk persegi dengan panjang sisinya adalah 2 meter. Seperti pada gambar berikut. Oke, di sini apa namanya? Sistemnya ya. Jadi ada benda yang berbentuk persegi. Berarti kalau persegi itu sisinya sama untuk keempat sisinya. Nah, itu berapa? 2 meter gitu. Kemudian di sini di soal nomor 1, si benda persegi ini ternyata diberi oleh 3 gaya ya, F1, F2, dan juga F3 gitu. Nah, kemudian seperti biasa kita menuliskan diketahui dari soalnya gitu untuk memudahkan kita sebenarnya saat kita menyelesaikan soal yang ingin kita kerjakan gitu ya. Oke, di sini diketahui panjang sisi kita simbolkan sebagai S ya, sama dengan 2 meter. Kemudian besarnya gaya F1 sama dengan 2 Newton, besarnya gaya F2 itu 4 Newton, dan besarnya gaya F3 itu sama dengan 5 Newton. Yang ditanyakan adalah momen gaya, atau kita simbolkan sebagai tau di sini. Tau yang berapa. Oke, coba kita bahas untuk soal nomor 1. Nah, perhatikan di sini. Jadi hal pertama yang kita lakukan apa? Menggambar diagram sistemnya ya. Nah, ini salah satu capaian yang perlu kita capai gitu. Jadi harapannya capaiannya tuh kalian bisa menggambar diagram
gayanya atau diagram sistemnya gitu dari kasus yang dikerjakan. Oke, coba kalau kita lihat di sini gambar diagram sistemnya, F1-nya mengarah ke arah kanan, ya horizontal ke kanan, F2-nya juga horizontal ke kanan, tapi dia ada di ujung sini. Kemudian si F3-nya itu ada di vertikal ke atas ya arahnya, dari F3-nya. Kemudian sisinya ini sepanjang 2 meter. Selanjutnya kalau kita lihat di F2 ini membentuk sudut ya, theta 1, 45 derajat. Kemudian di gaya F1 juga membentuk sudut, tetanya sama dengan 0. Dan di R3, jadi kalau kita tuliskan lagi ya jaraknya, ini sebagai titik pusatnya, di sini yang sebelah horizontal ke kanan ini R1, kemudian yang agak miring ke atas ini R2, kemudian miring yang ke bawah ini R3. Nah, di R3 ini juga membentuk sudut atau theta 3 sebesar 225 derajat gitu. Oke, coba kalau kita tuliskan lagi ya. Jadi dari gambar dapat diperoleh R1 itu sama dengan 1 meter tentu ya, karena sisinya kan 2 meter. Jadi setengahnya yaitu R1 sama dengan 1 meter gitu. Oke, di mana theta satunya itu 0 derajat di sini. Karena dia tepat horizontal ya. Kemudian R2-nya sekarang. Kita mau cari jarak R2-nya. Nah, R2-nya kan miring seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu akar dari 1 meter kuadrat sisi yang sebelah sini ditambah yang sebelah sini. Ini juga 1 meter kuadrat. Oke. Nah, kita uraikan 1 kuadrat 1 ya, 1 meter kuadrat ditambah 1 meter kuadrat. Jadi sama dengan akar 2 meter kuadrat. Nah, jadi R2-nya sebesar akar 2 meter. Nah, di sini theta 2-nya sebesar minus 45 derajat. Oke, selanjutnya kita mau cari jarak R3-nya. Sama, R3-nya kan juga berbentuk miring seperti ini. Jadi di sini kita bisa menggunakan persamaan Pitagoras, yaitu akar dari 1 meter kuadrat. Kalau misalnya kita buat segitiga ya, di sini, sebelah sini, set, ke sini yang vertikalnya, ini kan 1 meter, karena setengah dari sisinya. Sisinya kan 2 meter, jadi setengah 1, kemudian ditambah sisi yang sebelah sini. Ini juga 1 meter, karena ukurannya setengah dari sisinya. Gitu. Oke, 1 meter kuadrat ditambah 1 meter kuadrat. Kita hitung, itu 1 meter kuadrat ditambah 1 meter kuadrat. Akar dari 2 meter kuadrat. R3 juga sama nilainya akar 2 meter. Dan theta 3-nya sebesar 225 derajat. Gitu. Kalau kita uraikan ya, jarak R1, R2, R3, dan masing-masing sudutnya. Theta 1, theta 2, dan theta 3. Oke, kemudian kita akan mencari besar masing-masing momen gayanya gitu. Jadi kan di sini ada 3 ya. Jadi ada 3 gaya, F1, F2, dan F3. Jadi kita mau cari momen gayanya masing-masing. Pertama dari momen gaya tau satunya dulu. Gitu. Jadi sama dengan momen gaya itu kan persamanya jarak dikali gaya. Dikali sin theta secara umum ya. Ini persamaan untuk momen gaya. Gitu. Oke, berarti kalau di sini theta momen gaya 1 atau tau 1, jadi sama dengan jarak R1 dikali gaya F1 dikali sin theta 1. Oke, tinggal kita masukkan aja nilai dari masing-masing komponennya. R1-nya itu 1 meter, yang udah kita cari. Kemudian gaya F1-nya 2 Newton ya, udah diketahui dari soal. Dan theta 1-nya 0 derajat. Sin 0 itu 0 dikali 2 Newton meter. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Jadi di sini nilai momen gayanya untuk tau 1 itu sama dengan 0. Oke. Kita lanjut dulu ke bagian yang momen gaya yang kedua. Nah, di sini. Untuk momen gaya yang kedua, ini saya tulis lagi ya. Ini yang tau 1, ini yang tau 2-nya sama dengan jarak R2 dikali gaya F2 dikali sin theta 2. Nah, R2-nya berapa? Akar 2 meter. Gaya F2-nya 4 Newton, sudah diketahui dari soal. Theta 2-nya minus 45 derajat. Gitu. Oke, selanjutnya di sini sin 45 kan setengah akar 2. Nah, ini 4 kali akar 2, 4 akar 2 ya. Kemudian setengah
dikali 4 itu 2, akar 2 dikali akar 2 itu 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 Newton meter, minus 4 Newton meter. Ini untuk nilai momen gaya yang tau 2. Oke, selanjutnya kita mau cari momen gaya untuk yang tau 3. Jadi tau 3 sama dengan jarak R3 dikali S3 dikali sin theta 3 gitu. Oke, kita masukkan nilai dari masing-masing setiap komponennya. R3-nya akar 2 meter yang sudah kita cari kan tadi. Kemudian F3-nya itu 5 Newton dan theta 3-nya kita masukkan 225 derajat. Sin 225 derajat itu minus 0,71. 5 dikali akar 2 itu 5 akar 2 Newton meter. Oke, kita kalikan ya, 5 akar 2 dikali minus 0,71 itu sebesar 4,97. Nah, ini akar 2-nya itu setara dengan 1,7 ya kalau nggak salah akar 2-nya. Gitu. Jadi tinggal dihitung aja di kalkulator akar 2 berapa, dikali 5, dikali minus 0,7. Nanti dapatlah minus 4,97 Newton meter. Oke, kemudian kita dapatkan, di sini kita bulatkan ya, 4,9 itu bisa 5, gitu, 5 Newton meter. Nah, saya ingatkan lagi di sini jangan lupa untuk menuliskan satuannya, gitu. Minimal di hasil akhir perhitungannya, gitu. Satuannya harus dituliskan, gitu ya, karena di sini kita mengerjakan soal fisika, gitu. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, berarti di sini kita akan menghitung momen gaya totalnya yang bekerja pada benda gitu. Jadi tujuan dari soal nomor 1 adalah momen gaya totalnya. Karena kan tadi diberi oleh 3 gaya, F1, F2, dan F3 gitu. Jadi momen gaya total ya berarti penjumlahan ya. Penjumlahan dari momen gaya 1 ditambah momen gaya 2 dan ditambah momen gaya 3 gitu. Oke. Tadi kita sudah mencari masing-masing nilai momen gayanya. Tinggal kita masukkan aja di sini. Momen gaya satunya tadi 0 ya, 0. Kemudian momen gaya yang kedua itu minus 4 Newton meter. Dan momen gaya yang ketiga itu minus 5 Newton meter. Minus 4 plus kemudian minus 5 berarti hasilnya minus 9 Newton meter. Ini untuk momen gaya total yang bekerja. Gitu. Oke, ini untuk soal nomor 1 ya. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan. Jadi secara umum momen gaya itu persamaannya ini ya, jarak R dikali besarnya gaya dikali sin theta gitu secara umum. Kemudian kalau misalnya dia ada beberapa subsistem kayak gini, tinggal kita cari masing-masing momen gayanya, lalu dijumlahkan gaya totalnya gitu. Bisa untuk soal nomor 1? Gimana? Bisa, Kak. Ini bisa ya. Jadi ini masih cukup basic gitu. Karena kita tinggal menggunakan persamaan yang udah ada gitu. Mungkin diperlu kehati-hatiannya adalah di sini nih saat kita menggambarkan diagram sistemnya gitu ya. Dipelajari lagi, diasah lagi skill trigonometrinya gitu ya. Oke. Kalau gitu, kalau belum ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, perhatikan di sini untuk soal nomor 2. Ada sebuah tangga homogen panjangnya 10 meter dan beratnya 15 Newton. Bersandar pada tembok licin dan bertumpu pada lantai yang kasar. Hitung koefisien gesek lantai, titik A, pada saat batang tepat akan bergeser. Oke, batangnya yang mana? Batangnya ini ya, yang berwarna hitam ini, gitu. Dia agak miring seperti ini. Ini batangnya, objeknya, gitu. Kemudian ini lantainya yang bawah, kasar lantainya, temboknya yang bagian B ini yang vertikal ini, gitu. Oke, di mana tinggi dari temboknya ini 6 meter dan panjang lantainya itu 8 meter gitu ya. Kemudian panjang dari batangnya 10 meter di sini. Yang sebelah sini titik A, di sebelah sini titik C, dan sebelah atas ini titik B. Ternyata dia membentuk sudut alfa di sini. Nih, alfa di sini ya. Oke,
Seperti biasa, kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya untuk memudahkan kita menyelesaikan soal yang kita kerjakan. Gini, gitu ya. Di sini diketahui untuk soal nomor 2, panjang dari batangnya, ini panjang dari batang ya, kita simbolkan sebagai L kecil, sama dengan 10 meter. Kemudian berat ya, berat itu simbolnya W besar sama dengan 15 Newton. Yang ditanyakan adalah koefisien gesekan lantai. Koefisien berarti kita simbolkan sebagai mu S, itu koefisien gesek statis di sini berapa. Oke, lanjut. Coba kita bahas di sini. Nah, ingat ya, pada saat kita kemarin, pertemuan yang lalu itu tentang hukum 2 Newton, kalau misalnya ada soal seperti ini, hal yang pertama kita lakukan adalah apa? Menggambarkan diagram bendanya gitu. Sebelum ke situ, kita tentukan dulu objek dari pengamatan kita. Kita mau meninjau dari sudut pandang yang mana gitu. Di sini objeknya adalah si batangnya ya. Kemudian kita akan menggambar diagram benda bebas pada sistemnya ini gitu. Oke, kalau kita lihat di sini berarti ada gaya normal ya di sini. Gaya normal itu gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidangnya gitu. Jadi mengarah ke tegak lurus ke atas nih. Kalau yang gaya normal NA. Kemudian di sebelah ujung di titik B ini juga ada gaya normal ya. Karena tegak lurus dengan bidang berarti arahnya ke sebelah kanan ini, horizontal ke kanan. Ini gaya normal NB gitu. Oke, kemudian tentunya si batang ini punya gaya berat ya. Gaya berat yang selalu mengarah ke bumi atau vertikal ke bawah. Ini arah dari gaya berat. Oke, kemudian karena yang ditanyakan adalah koefisien gesek statis, tentunya pada saat si batang ini bergerak, dia punya gaya gesek gitu. Gaya geseknya itu berlawanan arah dengan arah gerak benda, selalu gitu. Jadi arahnya ke sini nih untuk gaya geseknya. Gaya gesek kita simbolkan sebagai F kecil. Nah, tadi dari soal kita tahu bahwa pusat putaran ada di titik A, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita bisa menggunakan hukum Newton, gitu ya. Masih ingat hukum Newton? Sigma F sama dengan 0, gitu ya. Sigma F sama dengan 0, kemudian di sini kita langsung aja tinjau di sepanjang sumbu Y. Jadi sigma FY sama dengan 0. Nah, kalau di sepanjang sumbu Y ada apa aja? Ada gaya normal yang NA ya, NA dan gaya berat gitu. NA-nya kan positif dan gaya beratnya negatif. Masih ingat, tanda positif dan negatif bisa kita lihat dari letak dari koordinat kartesian gitu. Karena vertikal ke bawah itu kan biasanya negatif tandanya. Ya. Nah, sama dengan 0. Jadi di sini NA sama dengan W atau gaya beratnya. Nah, di sini untuk di momen gaya, kita bisa menggunakan analogi gitu. Massa itu bisa kita analogikan dengan inersia, kemudian kecepatan bisa kita analogikan dengan kecepatan angular ya atau omega, kemudian percepatan bisa kita analogikan dengan percepatan angular atau alfa, dan gaya itu bisa kita analogikan dengan momen gaya atau torsi gitu, dan lain sebagainya. Jadi sama, kita masih menggunakan hukum Newton konsepnya gini ya. Jadi momen gaya, si gayanya ini kita analogikan sebagai momen gayanya di sini. Jadi tau A itu sama dengan 0. Jadi momen gaya berat itu dikurang momen gaya dari gaya normal NB-nya gitu ya. Oke, selanjutnya sama dengan 0. Nah, di sini kita uraikan lagi. Kita masukkan lagi di sini untuk momen gaya dari gaya beratnya itu kan gaya berat cos alfa dikali setengah L gitu. Ingat ya, momen gaya itu gaya dikali jarak gitu. Nah, di sini W cos alfa dikali setengah L. Kalau kita uraikan lagi, kalau kalian masih ingat, kita uraikan lagi, dia di karena alfanya di sini berarti W cos alfa dikali setengah L gitu. Jadi sepanjang setengah L ya dari sini, tengah sini ke titik si A-nya, karena pusatnya kan ada di titik A, makanya setengah L, R-nya ya. Kemudian ditambah dengan
Kalau kita lihat momen gaya di NB, gaya normal B, NB dikali sin alfa dikali L gitu. Karena NB-nya di sini pusat dari putaran itu ada di titik A, berarti sepanjang L ini ya, sepanjang dari batangnya gitu. Oke, kemudian sama dengan 0 gitu. Nah, selanjutnya kita uraikan gaya normalnya kan kita belum tahu berapa. Nah, gaya normal itu koefisien gesek statis dikali beratnya gitu, dikali beratnya. Dikali sin alfa dikali L. Oke. Kemudian kita uraikan lagi di line selanjutnya nih, di mana pindah ruas ya si W cos alpha setengah L, jadi positif di sini. Oke, di kedua ruas sama-sama ada L dan sama-sama ada W, jadi bisa kita coret gitu, bilang ya. Tinggallah si dari persamaan ini kita bisa mencari koefisien gesek statisnya. Jadi mu S sama dengan cos alpha dikali per sin alpha dikali setengah gitu ya. Cos alpha terus ini dikali silang, jadi turun ke bawah per sin alpha dikali setengah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini saya tulis ulang lagi ya. Jadi koefisien gesek statis atau mu S sama dengan setengah dikali cos alpha dikali sin alpha gitu. Nah, kita nggak diketahui nih dari soal berapa sih nilai alpanya. Jadi kita bisa cari dengan kan karena sudut alpanya di sini ya. Perhatikan di sini. Kemudian cos alpha itu kan samping per miring. Sampingnya yang mana? Sampingnya yang ini. Yang si lantainya, kemudian miringnya itu yang batang. Berarti kita masukkan sampingnya itu 8 meter, per miringnya itu 10 meter. Oke, clear yang cos alpha. Selanjutnya kita uraikan yang sin alpha. Sin alpha itu kan sin demir ya, depan per miring. Saya catat di sini. Kemudian kita lihat karena alpanya di sini, depannya yang mana? Depannya yang si temboknya ini, yaitu 6 meter, kemudian miringnya adalah si batangnya 10. Makanya saya tulis di sini 6 per 10. Oke, kemudian ini tinggal matematisnya aja. Jadi setengah dikali 8 per 10, ini kan pembagian pecahan ya. Jadi kalau biar mudah, kita ubah ke kali, jadi dikali 10 per 6. Nah ini kita coret aja 10-nya, bisa sama-sama kita coret. Kemudian 8 dibagi 6, sama-sama kita bagi 2 di sini. Ini 3, terus 4. Oke, 4 ini kita bagi lagi dengan 2. 2, jadinya 2 per, oke 2 per 6 ya ini kalau nggak salah. Iya nggak? 2 per 6. Salah ngitung. Jadi ini 2 dikali 3 ini ya, 2 per 6. Oke, coba diperbaiki lagi catatannya. Oke. Oke, ini untuk soal nomor 2. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gimana bisa untuk soal nomor 2? Oke, yang lain gimana bisa? Bisa, Kak. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Jadi, ya, kenapa? Yang bagian tadi tuh koefisien geseknya itu kan setengah dikali 8 per 10. Nah, duanya kan udah dicoret. Kenapa masih ada duanya lagi, Kak? Oh, yang ini ya, bawah ini ya? Oh, Iya, Kak. Oh iya, benar-benar. Benar. Jadi ini habis ya. Oke, sip. Ya, berarti benarnya 2 per 3 ini tadi. 2 per 3. Ini 2 per 3 ini nggak usah. Kan sama-sama habis ya. 4 dibagi 2. 8
Ya, 4 dibagi 2 habis, sisa 2. Nah, benar-benar 2/3. Sip. Ya, baik, thank you koreksinya. Nah, kalau gitu, ya kita review lagi ya sedikit untuk soal nomor 2. Itu kita langkah pertama menggambarkan diagram dari benda bebasnya pada sistem yang kita kerjakan gitu ya. Jadi, kalian harus bisa nih menggambarkan diagram gayanya gitu kalau ada soal seperti ini gitu ya. Untuk memudahkan kita saat menyelesaikan soalnya yang ingin kita kerjakan. Kalau kita nggak bisa menggambar diagram benda bebasnya pada sistem, gimana kalau kita mau menguraikan ini gitu? Karena kalau kita mau menguraikan ini kan dari gambar diagram yang kita punya gitu ya. Jadi diasah lagi skillnya untuk bisa menggambarkan diagram bebasnya pada sistem yang kita kerjakan gitu. Oke. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3 kalau gitu. Nah, perhatikan di sini. Untuk soal nomor 3 soalnya, kita lihat ya. Kita baca bareng-bareng. Jadi ada sebuah sistem terdiri dari katrol dan 2 buah balok yang terhubung dengan sebuah tali, seperti pada gambar di samping. Bayangin, jadi ada katrol, terus ada 2 balok yang dihubungkan tali, dan dia ada di katrol ini gitu. Katrol adalah cakram uniform dengan jari-jari 10 cm dan ini massa katrolnya ya, 5 kg. Ketika balok 20 kg turun, hitung yang A percepatan sudut katrol, yang B perbandingan tegangan tali, T1 banding T2 gitu. Ya, kita lihat sistemnya seperti ini, ada katrol, kemudian ada 2 massa benda, ada 2 benda, masanya beda, yang satu 10 kg, yang satu 20 kg gitu. Oke, coba kita tuliskan dulu diketahui dari soalnya untuk memudahkan kita saat mengerjakan soal yang kita kerjakan gitu. Di sini diketahui jari-jari dari katrol. Kita simbolkan sebagai RK ya di sini, yaitu 10 cm. Jangan lupa untuk mengkonversi ke dalam satuan internasional. Jadi 10 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian massa katrol, di sini kita simbolkan sebagai M besar ya, massa dari katrolnya, biar beda dengan massa bendanya nanti. Jadi massa katrol atau MK sama dengan 5 kg. Kemudian massa benda, jadi kita sepakati di sini, untuk yang 20 kg itu massa benda 2 ya, 20 kg, dan massa benda 1 itu 10 kg gitu. Oke, yang ditanyakan yang A, percepatan sudut, atau alfa, kita simbolkan sebagai alfa, dan yang B itu perbandingan tegangan tali T1 banding T2. Oke, perhatikan di sini untuk pembahasan dari soal nomor 3. Jadi ini agak cukup analisa ya. Jadi diperhatikan untuk pembahasannya. Nah, seperti biasa, kalau kita masih ingat pada saat materi hukum 2 Newton, hukum gerak tentang Newton, itu kalau kita ada soal seperti ini, kita menggambarkan diagram gayanya atau diagram bebas sistem katrolnya di sini. Jadi kita gambarkan diagramnya, karena kita masih beginner, coba kita uraikan satu-satu aja ya. Jadi terhadap benda M1, terhadap benda M2, dan katrolnya gitu. Oke. Kemudian kita lihat di sini untuk yang kita tinjau dulu yang M1-nya. M1 itu untuk yang ini ya, yang massanya 10 kg. Nah, di sini ada gaya berat tentunya, W1. Kemudian ada gaya tegangan tali ya, karena dia dihubungkan oleh tali. Gaya tegangan tali T1. Kemudian secara logika ya, ini kan massa si M1 itu kurang dari massa M2 gitu, 10 kg dan 20 kg M2-nya. Jadi secara logika tentunya si benda M1 ini akan menuju ke atas gitu. Yang menuju ke bawah si M2-nya. Makanya arah geraknya itu pasti nanti ke atas si M1-nya ya. Di sini arah percepatannya ke atas gitu. Kemudian kita lihat lagi yang di benda M2, dia juga punya ada gaya berat yang mengarah ke bumi tentunya, atau W2 di sini, dan punya gaya tegangan tali T2 gitu. Karena si benda M2 ini masanya lebih besar dari M1, dia yang akan menarik si bendanya itu ke bawah, percepatannya mengarah ke bawah gitu.
Oke, kemudian kalau kita lihat di katrol, ada tegangan tali T1 dan tegangan tali T2. Jadi pusat objeknya ini katrol. Kalau yang sebelah sini, pusat objeknya adalah si bendanya. Gitu. Oke. Sekarang pada gerak translasi berlaku, kita menggunakan hukum 2 Newton ya di sini. Sigma F sama dengan M1 dikali A, massa dikali percepatan. Kita tinjau dulu untuk yang benda M1-nya. Nah, sigma F, jadi sigma Fx ditambah sigma Fy sama dengan M1AX ditambah M1AY, percepatan Y. Oke, di sini karena katrol itu geraknya vertikal ya, ke atas dan ke bawah tentunya, jadi sigma Fx-nya itu 0, karena dia nggak bergerak secara horizontal. Kita tinjaunya langsung aja sigma Fy gitu. Nah, karena dia tidak bergerak di sepanjang sumbu X, berarti percepatan X-nya juga 0 ya tentunya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Nah, sekarang persamaan yang kita punya yaitu sigma Fy sama dengan M1 dikali percepatan di sepanjang sumbu Y-nya. Gitu. Oke, di sini kita uraikan sigma F-nya yang di sepanjang sumbu Y. Sumbu Y kan yang vertikal ya. Gitu. Jadi nggak usah bingung lagi, karena udah kita benar-benar jelaskan di pertemuan sebelumnya di hukum gerak Newton. Gitu. Oke, di sini di sepanjang sumbu Y ini gaya apa aja yang bekerja? Ada gaya tegangan tali ya, positif nilainya, dan ada gaya berat W1. Nah, ini tandanya negatif gitu. Oke, selanjutnya nah, kita menentukan arah positif dan negatifnya ini dari kecenderungan arah gerak dari bendanya gitu ya. Nah, sama dengan M1 dikali A. Oke, kemudian kita uraikan lagi, gaya berat itu kan massa dikali percepatan gravitasi. Nah, ini kita keep sebagai persamaan ke-1 dulu ya, persamaan 1. Oke, selanjutnya kita akan meninjau dari benda M2-nya gitu. Yaitu menggunakan hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M2 dikali percepatan. Kita uraikan lagi sigma F yaitu sigma Fx ditambah sigma Fy dikali M2AX ditambah M2AY gitu. Nah, karena si bendanya M2 juga bergeraknya vertikal gitu ya, searah sumbu Y, tentunya di sini Fx-nya itu 0 dan percepatan di sepanjang sumbu X-nya juga 0. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Sekarang persamaan yang kita punya yaitu sigma Fy sama dengan M2 dikali percepatannya di sepanjang sumbu Y gitu. Oke, kita uraikan nih gaya apa aja yang bekerja ini di sepanjang sumbu Y. Kita lihat dari diagram gaya yang udah kita buat gitu ya. Manfaat kita menggambarkan diagram gaya ini ya untuk ini menyelesaikan dengan menggunakan hukum Newton. Kalau misalnya kita nggak gambar ini, terus tiba-tiba kalian bisa mengerjakan ini, itu kan aneh gitu ya. Nggak masuk gitu. Karena kita kalau menguraikan ini tentunya dengan menggambar diagram gayanya gitu ya. Jadi harus bisa nih kalian menggambar diagram gayanya dari sistemnya gitu. Oke, kemudian kalau kita lihat ada apa aja? Ada gaya berat W2 positif ya, positif karena dia kan kita melihat tanda positif dan negatif ini dari kecenderungan arah gerak bendanya gitu. Kemudian dikurang dari gaya tegangan tali T2-nya sama dengan M2 dikali percepatan. Nah, di sini gaya beratnya kita uraikan lagi, yaitu massa 2 dikali percepatan gravitasinya minus tegangan tali T2 sama dengan M2 dikali percepatannya. Oke, ini kita keep sebagai persamaan kedua. Gitu. Oke. Jadi pahami ya konsepnya. Jadi pahami konsepnya bisa untuk menggambarkan diagramnya, kemudian menggunakan hukum Newton, kemudian kita uraikan gaya yang bekerja dari diagram gaya yang kita buat gitu. Oke, coba kalau lupa dibuka lagi catatannya tentang materi yang kemarin hukum gerak oleh Newton gitu ya. Jadi jangan sampai lupa gitu. Jadi pahami konsepnya gitu, pahami konsepnya biar bisa mengerjakannya gitu. Kalau paham konsepnya, insya Allah bisa gitu ya untuk mengerjakannya. Oke. Kita lanjut ke